Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Idris asal Makassar yang menanyakan terkait bagaimana hukumnya orang tua yang selalu mengeluarkan zakat untuk anaknya, padahal anaknya sudah berumah tangga dan memiliki anak, seperti itu. Apakah anaknya itu ya mustahik atau tidak? Ya kan itu sebab zakat tidak ke mustahik itu salah, ya kan? Itu pastikan anaknya mustahik gitu. Apakah sebagai fakir atau miskin atau pejuang di jalan Islam atau apa, kan begitu ya harus mustahik gitu. Itu dan anak itu termasuk mustahik kalau di bawah tanggungan orang tua, masih sekolah misalnya kan, ya anaknya ada belajar cari duit juga lah gitu kan, tapi nggak cukup, dia sedang S2, S3 ya kan, apalagi di luar begitu kan, uang kontrakannya mahal ya kan. Nah, jadi apakah anaknya ya masih man ya'uluhu di bawah tanggungan, ya kedua apakah anaknya termasuk mustahik. Itu kalau jawabannya iya boleh. Gitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Umi Alfiati yang menanyakan, ya, kalau jual beli emas derivatif boleh nggak ya dalam Islam? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum begitu ya. Emas derivatif itu apa dan bagaimana? Jual beli emas juga kan, emasnya sebagai apa? Kan begitu. Kalau membelinya emas sebagai ain, ya persyaratannya begini. Kalau semakai nakedan, ya alat tukar, persyaratannya gini. Jadi ini pertanyaan memang global sekali, ya harus mengandai-andai, andaikan begini, itu kan tentu kurang efektif tuh ya. Kalau. Nah iya, apalagi ya ustadznya mungkin tidak semua ustadznya bisa mendetailkan masalah, ya kan. Kalau masalahnya tidak persis seperti yang dimaksud, jawabannya bisa tidak pas. Jadi saran saya kepada ya al-mukarramun, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang memanfaatkan majelis ini, ketika pertanyaan itu jelas, minta jawaban ini, masalahnya ini, ya minta jawabannya ini, gitu kan. Kalau terlalu umum seperti tadi, iya. Kalau begini maka begini. Kalau bikin kalaunya berapa? Kalau cocok dengan ada yang di pikiran penanya, kalau tidak cocok, ya kan apa? Jadi mungkin ditangguhkan itu sampai nanti ada susulan penjelasan. Iya kan, bahwa ini lebih diperjelas ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Abu Fawas yang menanyakan bagaimana hukumnya bila salah satu perusahaan menerapkan bonus rekrutmen, bonus sponsor ataupun fee marketing, ya, yang mana itu banyak dilakukan oleh perusahaan MLM seperti itu. Bonus itu ya kan adalah sesuatu yang diberikan ya sebagai apresiasi, ya kan, bukan membayar hak, ya kan. Apresiasi. Bonus itu dibayarkan boleh, tidak boleh kan, karena itu adalah apresiasi. Yang hak itu adalah upah. Ya toh? Upahnya, gajinya itu, dan itu ditulis. Ya, dalam Islam sebelum orang itu memulai kerjaan, ya harus disepakati dulu kan apa pekerjaannya, berapa upahnya, itu kan teken begitu. Kalau perlu undang notaris atau saksi paling tidak itu. Nah, lihat nanti kalau yuk bagus kerjaannya ada bonus, nah kan gitu. Untuk rangsangan insentif biasanya bonus itu, kalau yuk mencapai poinnya sekian ada bonus. Nah, itu bonus, jadi di luar hak yang memang itu harus, ya kan. Nah, bolehkah
Boleh orang itu mau merangsang karyawannya, ya kan, supaya lebih kenceng gitu. Ya dengan cara bonus boleh, itu ya satu, ya hanya saja tentu jangan ada ya kezaliman ya. Orang ya diberikan insentif sesuai juga ya prestasinya, ya kan. Tapi kalau yang tidak berprestasi ada yang nama prinsip disinsentif, dikurangi kan begitu. Jadi ada dalam manajemen insentif dan disinsentif, itu supaya maju semua kan. Jangan sampai ya yang kencang dan yang blow on sama, itu kan nggak adil, ya kan. Nah, jadi bonus pada dasarnya boleh, tapi tentu saja harus adil dan tentu memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja, ya kan begitu. Apapun namanya, bonus apapun deh itu, prinsipnya kan begitu, ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Alif yang menanyakan, apabila seorang bekerja di tempat yang haram, kemudian dia keluar dari tempat tersebut namun masih memiliki sisa uang, ya. Apakah kita boleh mempergunakan sisa uang tersebut? Nah, dicek dulu sisa uang itu sebagai apa, ya kan? Misalnya sebagai upah, begitu ya, atau sebagai bonus atau apa, kan begitu. Yang jelas penghasilan lah dari perusahaan itu. Nah, penghasilan karena apa? Nah, kalau penghasilannya ya karena tempat itu lembaga haram misalnya, ya kan. Nah, nanti dulu kalau penghasilan itu pendapatan kan karena tenaga, karena ta'ab, sebenarnya at'ab, yaitu hasil keringat. Nah, kalau orang sudah berkeringat dan dia berkeringatnya di tempat konvensional, iya kan? Ya, jangan dilihat konvensional, dia berkeringat dan sudah ada akad untuk mendapatkan upah sekian. Halal itu. Jadi akadnya itu ya badal at-ta'ab, ya, apa namanya, imbalan keringat lah ya, tenaga atau keahlian atau apa, sebagai konsultan dia memberikan konsultasi, kan begitu. Nah, bahwa ada dampak karena lembaganya ada hubungannya dengan yang haram atau apa, itu kan berarti karena dampaknya. Nah, tadi dampak itu bisa saja dicegah dengan saran, Bapak ini sebagai begitu. Oh iya, kan bisa saja orang stop atau penerima latihannya kan. Kalau ini manajemen nggak bisa, itu kan bukan levelnya kan. Ya, yang usernya, penggunanya, ini kan antum nih yang akan menggunakan keterampilan ini atau apa sistem ini. Ya tergantung antum menggunakannya. Mau di jalan Allah, mau bukan begitu ya kan, ngomong begitu. Gimana Mas nih? Oh iya, ya kalau yang untuk di sini ya antum standar saja dah. Kerja itu kan tingkat tunaikan kewajiban antum, tapi kelebihan apa namanya wawasan dan keterampilan antum ya bisa antum gunakan untuk ya membantu ya, LKS gimana tuh ya. Atau mungkin ada orang yang perlu apa namanya wawasan, ya antum bagilah, ya ada bank atau pembiayaan syariah atau koperasi syariah atau kan banyak itu, kasih lah begitu. Sekarang ngasih kursus tuh kan tidak harus ketemu dengan orang kan, bisa video call, bisa itu. Oh iya, jadi ada cara ya untuk tentu menyalurkan sesuatu manfaat itu, begitu insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dewi Nurlita yang menanyakan bagaimana hukum asuransi, baik asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan. Apakah benar asuransi itu termasuk riba? Ya, saya juga saat ini diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Bumida Syariah. Bumida Syariah. Nah, masih belum lepas dari induknya Bumida konvensional, ya kan. Tapi dalam setahun 2 tahun ini mau spin off namanya, lepas. Niat lepas tuh sudah ada, itu sudah bagus tuh.
niatnya itu ibadah tuh kan, dan mulai diproses. Ya, komunikasi dengan OJK, komunikasi dengan inilah persyaratan begitu. Ya, ibadah yang ini mah kan lama, beda dengan ibadah mahdhah. Usolli fardhu dhuhri langsung tes, ya kan, jadi wah ini ibadah merubah sistem, ya kan. Nah, ini kita harus ya memahami waki atau realita itu. Berarti yang penting niatnya ya saat ini mulai niat. Apa yang bisa dilakukan? Iya, baru tulis ya kan. Apa komunikasi begitu. Nah, jadi di Bumi Syariah itu ada ya asuransi umum, tidak asuransi keluarga atau asuransi jiwa, tidak ya. Kalau asuransi umum ini lebih aman dari sisi ini kan. Kalau Anda mengasurasikan apa, mobil atau rumah atau motor atau apapun begitu ya, barang-barang ya, terjadi misalnya kerusakan, nah kayak begitu. Nah, kalau terjadi kerusakan bagaimana akadnya itu? Ya, lembaga asuransi memanage ya dana tabarru. Yuk kita kumpulin dana tabarru ini. Ya, siapa yang nanti kita sih memohon kepada Allah tidak ada musibat, tapi yang namanya di dunia ya kan. Ya, motor si fulan atau mobil si fulan ini ya rusak gitu kan. Nah, gimana kalau rusak dan tidak ada persiapan, atau itu repot ya kan. Udah kita bikin persiapan ya untuk menghadapi sesuatu musibat, dalam hal ini kerusakan harta benda, bisa saja rumah, bisa saja apa kan begitu. Nah, gimana caranya? Siapapun nanti yang kena musibat, kita bantu rame-rame gitu kan. Kita pool dana bantuannya ini gitu. Ya, berapa? Ya, 100% lah kita bantu. Musibatnya 10 juta, 50 juta, tergantung kesepakatan ya kan. Berarti kan itu ada satu pedomannya atau apa, dan disepakati. Atau ya tidak 100%, 75% ya di bantunya. Oke? Ya. Jadi orang tahu, oh ini nizam atau regulasi asuransi umum di Bumi Syariah. Oh, baca kan. Oh, tertarik deh. Ikut. Nah, gitu, tertarik ya. Dengan cara daftar gitu kan. Oh, ini persyaratannya gitu kan. Oh, tentu saja KTP dan lain-lain, penghasilan tetap atau apa kan begitu ya. Nah, lalu tiap bulan, apakah bulanan atau tergantung kesepakatan di situ, bisa 3 bulan atau apa begitu. Umumnya yang mudah kan bulanan, karena orang penghasilannya bulanan. Ya, sekian kan begitu. Ya, sebutlah sekian. Oke. Nah, di bulan apa mungkin terjadi namanya klaim. Klaim itu satu kondisi yang memerlukan dibantu. Nah, kan ya terjadi ya pada si A. Ya, si A ini ya nggak tahu lah yang mana kan begitu. Pokoknya ini peserta asuransi betul. Oh iya, buktinya apa? Ini polisnya. Berarti kan Anda ini peserta asuransi umumnya. Oh iya. Nah, tentu saja ada keterangan peristiwanya apa semua kan begitu. Mungkin kalau perlu keterangan polisi dan seterusnya kan. Berita acaranya lengkap. Udah, oh iya. Atau mungkin Anda berhak begitu kan. Ya begitu. Dari kumpulan itu ya dialah yang kalau itu halal tentu saja karena ta'awun kan. Ta'awun ya. Bagaimana kalau tidak ada yang kena musibat ya. Misalnya kan itu berkahnya ya orang-orang soleh kan begitu. Ya setahun ini ya per tahun juga tidak ada klaim kena musibat. Berarti kumpulan dana tabarruk itu kan utuh. Ya. Ini milik siapa? Bukan miliknya perusahaan, miliknya peserta. Begitu.
Iya, iya, peserta. Nah, sesuai dengan tentu regulasi. Kalau dalam kondisi apa namanya, istilah di asuransi itu bukan keuntungan. Jadi klaimnya lebih sedikit dari dana tabaru yang ada. Positive underwriting, nah, begitu istilahnya, ya kan? Positif ini karena tidak ada atau sedikit yang klaim, begitu. Sedangkan dana tabaru tahun ini sebutlah 10 miliar begitu ya, klaimnya hanya 1 atau 2 miliar misalnya. Nah, berarti kan ada positif underwriting, ya kan? Tentu setelah dipotong dengan jasa manajemen, ya dalam aturan itu kan jelas. Dana tabaru ini untuk jadi uang asuransi premi sebutnya. Premi sekian, sebutlah 50.000 begitu ya. Ini ya untuk dana tabaru sekian, ya kan. Dan untuk pengelola sekian, begitu. Ya, supaya benar kerjanya kan, digaji juga gitu. Nah, nanti dari kumpulan ini ya jelas untuk pengelolaan ya itu tiap bulan ya jadi disisihkan kan, karena mereka mendapatkan upah dari situ ya. Nah, kalau masih ada setelah upah operasional dan lain-lain, ternyata dari dana tabaru masih plus disebutnya, yaitu tadi positif underwriting. Ada ya gimana ya, ada zakat di situ, zakat lah ya, zakat biar berkah kan begitu. Ada pajak, nggak tahu tuh saya, sepertinya tidak ada ya kan, zakat begitu. Lalu termasuk juga mungkin untuk bantuan kepada, kalau ada dari anggota keluarga peserta ini asuransi ini yang kemusibatan atau apa kan begitu. Nah, ada juga tuh santunan kayak begitu. Nah, itu jadi sepintas itulah asuransi. Cuma salurannya ke sana. Kalau yang konvensional memang dasarnya bunga, tidak bisa terlepas dari bunga. Kalau yang syariah bukan bunga, tapi itu namanya tabaru. Dan bagi yang membayar karyawan ini ya uang jasa ya, ujroh dan tabaru gitu ya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan terkait muamalah telah dijawab oleh guru kita. Untuk itu sesi kita kali ini kita akhiri dengan doa. Terima kasih. Marilah kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, apa yang terjadi pada kami berupa musibah terhadap diri, ya, jiwa maupun harta dan keluarga, itu tidak lepas daripada kezaliman kami ya. Makanya kami berdoa selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karenanya ya Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya waddin wa jannibna wa iyyahum minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk minggu depan masih ada